Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Ahad 19 Oktober 2025, sehari jelang 1 tahun peringatan atau 1 tahun usia pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya. Teman-teman, saya membayangkan atau mengira-ngira bagaimana ya akhir dari polemik ijazah Pak Jokowi. Ini kan ada sejumlah tokoh yang sudah dilaporkan ya oleh Pak Jokowi bersama tim hukumnya itu sudah beberapa bulan. Dan kalau dari pendukungnya Pak Jokowi, memang kalau kita baca di media sosial, itu sangat berharap supaya segera ditetapkan sebagai tersangka. Begitupun dari kubunya Pak Roy, Pak Rismon, Bu Tiva, Pak Taufik, dan lain-lain ya, termasuk dari TPUA. Menanti-nanti kapan Pak Jokowi menerima konsekuensi kalau memang betul ijazah yang dituduhkan itu adalah palsu seperti yang mereka dasarkan atau dalilkan. Nah, teman-teman melihat dua kubu yang seperti ini, apa komentar dari teman-teman? Silakan berbagi ya. Kalau saya coba membayangkan begini, mungkin ada dua terobosan dalam tanda kutip ya, di luar pengadilan, yang mungkin saja jadi alternatif untuk kedua belah pihak, ibaratnya win-win solution lah gitu. Contohnya gini, karena kita mau bicara realitas ya. Realitas yang pertama misalnya begini, andaikan Pak Jokowi itu menang, berhasil membawa sejumlah tokoh menjadi tersangka dan pada akhirnya di penjara gitu. Itu tentu akan ada perlawanan, bahkan perlawanan yang lebih besar dari tokoh-tokoh intelektual, dari aktivis, yang mereka merasa dalil, argumen, data yang disajikan oleh tim Pak Rismon, Pak Roy, Bu Tiva, Pak Taufik, dan lain-lain dari TPUA juga, itu menurut mereka mendekati sahih, lebih meyakinkan dibanding ya foto-foto acara disnatalis lah, reuni lah, foto ijazah yang dikeluarkan dari misalnya macam-macam gitu UGM, termasuk termasuk konpres misalnya dari UGM, mereka lebih meyakinkan apa yang dijabarkan oleh tim Pak Rismon gitu. Nah, sementara kalau sebaliknya misalnya, kalau sebaliknya Pak Jokowi yang harus menghadapi konsekuensi hukum karena misalnya terbukti ijazah yang beliau punya itu adalah palsu, itu bisa bayangkan nggak teman-teman? Kalau saya sendiri sih nggak akan mungkin ya. Maksudnya tanpa mendahului takdir ya. Tapi itu sepertinya sangat sulit terjadi. Ya kita mau bicara realitas ya. Pertama begini, meskipun misalnya nih ya, dalil data yang diajukan Pak Rismon CS ini lebih kuat kebenarannya misalnya begitu. Pertama, Pak Jokowi itu adalah mantan presiden 2 periode. Membayangkan beliau menerima konsekuensi karena kasus ijazah palsu, itu bukan hanya seluruh Indonesia yang gempar, bahkan dunia. Kok bisa gitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Apa nggak ada verifikasi, nggak ada validasi, nggak ada cross-check? Kan gitu kira-kira. Apa penyelenggara pemilunya bodoh begitu? Ya macam-macam lah. Itu satu dari persepsi masyarakat di Indonesia maupun internasional. Yang kedua, dari sisi kampus. Bisa membayangkan nggak? UGM itu masuk ke dalam salah satu kampus terbaik loh di Indonesia. Itu kadang-kadang tergantung lembaga yang surveinya ya. Tapi yang rata-rata itu adalah nomor pertama UI, kedua UGM, dan berikutnya ada ITB, ada IPB, dan seterusnya. Bisa membayangkan nggak kampus negeri yang dapat predikat kampus salah satu kampus terbaik itu kalau terbukti misalnya dianggap mengeluarkan ijazah palsu, itu gimana tuh ceritanya? Dan bagaimana kebanggaan dari para mahasiswa dan alumni ya? Jadi membayangkan dua hal itu aja yang mendasar sulit terjadi ya. Termasuk yang ketiga misalnya penyelenggara KPU. KPU bukan cuma satu loh. Ada KPU Kota Solo, Surakarta tuh. Ada KPU DKI Jakarta. Ada KPU RI, KPU Pusat. Karena yang di Solo itu waktu maju sebagai calon wali kota, yang di DKI waktu maju sebagai calon gubernur, dan yang KPU RI itu waktu maju sebagai calon presiden. Itu kena semua tuh. Maka sulit membayangkan kalau misalnya meskipun nih misalnya data atau misalnya tim Pak Roy dan Pak Rismon ini menang gitu misalnya. Sulit membayangkan.
Begitupun yang tadi di awal sebaliknya. Kalau yang dijadikan tersangka tokoh-tokoh ini, itu perlawanan publik bisa jadi akan membesar. Karena mereka mungkin akan melihat ada sebuah ilmu pengetahuan itu yang dalam tanda kutip dikebiri. Ya orang mungkin akan merefleksikan kisah Galileo Galilei gitu ya. Ketika berargumen dengan ilmu pengetahuannya. Dan saat itu dipasung oleh salah satu dia pemuka agama, institusi agama gitu. Jadi kalau membayangkan dua hal ini rasanya sulit ya. Saya berpikir gini, ada salah satu pengamat hukum ya. Beliau menyarankan harus diambil alih oleh Dewan Etik seperti yang terjadi pada saat di UI mengenai disertasi Pak Bahlil yang pada akhirnya gugur kan. Jadi Dewan Etik ini adalah perangkat yang paling tepat di kampus untuk menyelesaikan kasus ini. Cuma masalahnya adalah Dewan Etik yang di UGM apakah nanti bisa diterima oleh publik secara luas? Karena Ketua Majelis Wali Amanatnya kan Pak Prof. Pratikno, tangan kanannya Pak Jokowi waktu itu. Jadi sepertinya kalau Dewan Etik agak sulit. Saya sebetulnya ada semacam pikiran ya, bagaimana jika kampus terbaik itu UI mengundang kedua belah pihak, timnya Pak Jokowi dan timnya Pak Rismon, untuk berdebat secara ilmiah seharian penuh dari pagi sampai malam, tapi setelah itu tuntas dengan sebuah closing misalnya, kami menyajikan atau kami mengabarkan, kalian atau Anda rakyat yang memutuskan tanpa ada embel-embel ya kasus pidana ataupun kasus perdata. Udah dianggap selesai di ruang kampus. Selebihnya itu jadi pelajaran yang amat berharga buat Indonesia supaya penyelenggara KPU itu nggak main-main, betul-betul harus secara prudent sehingga bisa dipercaya oleh publik untuk meneliti berkas-berkas calon pemimpin. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi sebuah pertikaian pemikiran, pertikaian data dan argumen di ruang kampus yang difasilitasi oleh UI, timnya Pak Jokowi, timnya Pak Rismon, itu tentu akan jadi semacam suguhan yang mencerahkan ya. Jadi Indonesia itu kan ada semacam, kalau saya pelajari ya, ada semacam mikul dur mendem jero. Jadi ya udahlah, kesalahan pemimpin kalau ada itu ditutupi aja lah. Selebihnya menatap masa depan. Itu kan sebetulnya perilaku pemimpin Indonesia kalau kita perhatikan kan ya. Seperti itu. Karena bicara dampak kan, dampak mana yang mudorotnya lebih kecil, itu yang dipilih. Menurut teman-teman seperti apa? Apakah itu merupakan jalan keluar yang patut untuk dipilih berdasarkan realitas yang ada ya? Jika yang tersangkakan adalah timnya Pak Rismon, itu tentu akan ada perlawanan dari kaum intelektual, dari publik, yang mereka meyakini misalnya penjelasan yang disampaikan itu lebih meyakinkan. Sementara kalau yang ditersangkakan adalah Pak Jokowi, itu jelas nggak mungkin lagi membayangkan itu, yang tadi udah disebutkan ya. Jadi mudah-mudahan itu akan jadi solusi tengah jika pihak dari kampus yang terbaik di Indonesia, pihak UI, mengundang kedua belah pihak, berdiri secara setara, mereka diberikan waktu, punya mekanisme yang ya adil untuk menyampaikan basis data dan argumennya. Setelah itu, udah selesai di ruang kampus, selebihnya akan jadi catatan penting dalam sejarah, supaya hal yang seperti itu nggak terjadi lagi. Penyelenggara negara yang menerima berkas calon betul-betul harus prudent. Kalau ada yang main-main setelah itu selesai ya, ke depan kalau ada yang main-main, hukum mati aja sih. Biar betul-betul Indonesia tuh nggak ada lagi lah kasus-kasus yang kayak gitu, kan udah marak dan udah cukup lama ya. Kasus tentang ijazah palsu A, B, C, dan seterusnya. Bagaimana menurut teman-teman? Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang keliru silakan koreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.